Salve fratres, saya Patrice Allegro menuliskan kisah singkat ini bukan sebagai seorang sejarawan yang berdiri dingin di luar peristiwa, melainkan sebagai seorang imam yang datang, melihat dan menyentuh tanah tempat darah para gembala pernah ditumpahkan. Timur fajar membuka mata, laut biru memeluk pulau-pulau. Di tanah keiman bertumbuh, disiram darah para martir kudus. Mereka datang membawa terang, menabur kasih di jalan sunyi. Meski pedang menghadang langkah, salib Kristus tak pernah mereka tinggalkan. Tanah martir, tanah kei tercinta, Darahmu berseru dari bumi suci. iman yang teguh, kasih yang setia, Menjadi pelita bagi anak negeri. tanah martir, tanah perjanjian. Di laut dan batu namamu terukir. Kristuslah jalan, Kristuslah hidup, selamanya jaya di bumi kering. Angin ngurbloa membawa kisah tentang jiwa yang tak pernah gentar, tentang gembala dan umat sederhana yang memilih setia sampai akhir. Tahta mereka bukanlah dunia, mahkotanya bukan emas manusia, namun luka yang menjadi bunga dan kematian yang menjelma kemuliaan. Tanah martir, tanah kei tercinta, Darahmu berseru dari bumi suci. iman yang teguh, kasih yang setia, Menjadi pelita bagi anak negeri. tanah martir, Tanah perjanjian. di laut dan batu namamu terukir. Kristuslah jalan, Kristuslah hidup, selamanya jaya di bumi kering. Hai anak kei, bangkit dan berjalan. Jangan biarkan api itu padam. Dalam ain kita bersaudara. Dalam satu Tuhan kita berdiri teguh. Bila badai datang dari lautan, bila zaman mengguncang keyakinan, ingatlah darah para pendahulu. Iman sejati tidak pernah tunduk. Tanah martir, tanah markei yang kudus, Darah para saksi menyuburkan iman. dari langgur hingga pulau-pulau. Tanpa Kristus terus di
laut berhenti bergelora, Kei tetap setia kepada Kristus. tanah kering Tanah para martir, di bawah salib kami berdiri. dalam kasih iman dan persaudaraan, Kristus meraja untuk selamanya. Monsignor Arnoldus Johannes Hubertus Ertz, MSc, lahir pada 3 Februari 1880 di Zwolgen, Limburg, Belanda. Sebagai anggota Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus, Missionarii Sacratissimi Cordis, dia diangkat menjadi Vikaris Apostolik Nugini Belanda pada 28 Agustus 1920 dan ditabiskan menjadi uskup pada 30 November 1920. Wilayah pelayanannya ketika itu sangat luas, mencakup daerah-daerah yang kemudian berkembang menjadi Gereja Katolik di Maluku dan Papua. Ketika Perang Pasifik mencapai Kepulauan Kei pada tahun 1942, Monsignor Ertz sebenarnya memiliki kemungkinan untuk meninggalkan wilayah misi dan mengungsi ke Australia. Namun dia memilih tetap tinggal bersama umat dan para misionaris di Langgur. Baginya, seorang gembala tidak meninggalkan kawanan ketika bahaya datang. Pada pagi 30 Juli 1942, tentara Jepang mendatangi pusat misi Katolik di Langgur. Monsignor Ertz bersama para imam dan bruder MSc dikumpulkan, diperiksa, dan dituduh terlibat dalam kepentingan politik serta perang. Monsignor Ertz menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk mewartakan agama, mendidik anak-anak, merawat orang sakit, serta melayani masyarakat. Ketika diperintahkan meninggalkan Kei untuk dibawa ke Ambon, ia menjawab bahwa mereka telah berjanji kepada Allah untuk hidup dan mati bersama masyarakat yang mereka layani. Monsignor Ertz dan para misionaris kemudian digiring ke pantai Langgur dengan mata tertutup. Mereka dibariskan di hadapan regu tembak. Sesaat sebelum tembakan dilepaskan, terdengar seruan, "Untuk Kristus Raja kita." Para misionaris menjawab, "Jadilah." Ke situ baru ditembak jatuh. Nanti baru dihanyut, baru dong antar pertama ke sana. Rentetan peluru pun mengakhiri hidup mereka pada 30 Juli 1942. Jenazah mereka diseret ke laut dan dilarang untuk dikuburkan. Selama 2 hari, tubuh para korban terapung di sekitar pantai. Dengan keberanian besar, umat dan para suster kemudian mencari serta mengangkat jenazah Monsignor Ertz. Pada 1 Agustus 1942, tubuhnya dimakamkan secara sembunyi-sembunyi di bawah sebuah pohon jeruk di halaman susteran agar tidak diketahui tentara Jepang. Pada hari berikutnya, umat Langgur mulai mengumpulkan dan menguburkan jenazah para misionaris lainnya. Alasan politik dan militer di balik penembakan itu masih diperdebatkan. Karena itu, status kemartiran Monsignor Ertz dan kawan-kawannya belum memperoleh pengakuan kanonik resmi dari Gereja Universal. Namun dalam ingatan umat Kei, dia dikenang sebagai martir dan gembala sejati, seorang uskup yang dapat menyelamatkan diri tetapi memilih tinggal, yang dapat meninggalkan umatnya tetapi memilih mati bersama mereka. Darahnya tertumpah di pasir Langgur, tetapi kesaksiannya tidak tenggelam di laut Kei. Dia meninggalkan warisan yang lebih kuat daripada monumen. Keyakinan bahwa gembala sejati tidak berdiri di belakang kawanan ketika serigala datang. Dia berdiri di depan dan bila perlu menyerahkan nyawanya.